Baik, masih di Damai Indonesia, aku dengan tema yang sangat menarik sekali, seatap dengan ipar, berkah atau musibah. Guru kita tadi Ustaz Solmed telah menjelaskan hati-hati dengan ipar. Itulah yang sudah diperingatkan jauh-jauh tahun sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimanakah ketika kita harus terpaksa satu rumah atau satu atap dengan saudara ipar kita? Guru kita Ustaz Asmar Lambo akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar wa khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, serta ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Bapak-bapak semua, ganteng-ganteng semua. Kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Solmed. Beliau ini idola saya dari dulu ya. Beliau adalah guru saya, Masya Allah. Kita doakan panjang umur, amin. Hidupnya barokah, amin. Senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita, amin. Saya muliakan, saya hormati Ustaz Sofyan, juga tak kalah gantengnya. Setiap saya ketemu di dalam program Damai Indonesiaku semakin bercahaya, Masya Allah. Masya Allah, cahaya lampu katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita bicara masalah ipar, ya ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena adatul muhakkamah, Bu, di Indonesia itu biasa-biasa saja. Satu atap dengan ipar. Ada di sini satu atap dengan ipar. Angkat tangan, Bu. Angkat tangan. Enggak ada. Dulu pernah. Kok takut banget angkat tangannya? Cuman pernah gitu. Bapak-bapak, ada nggak di sini satu rumah dengan ipar? Dulu pernah. Rata-rata begini ya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustaz Solmed. Alhamwu al-maut. Ipar itu seperti maut. Saking menyeramkannya, ibu-ibu tidak ada mau angkat tangan. Semua pada gini-gini aja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum satu atap dengan ipar. Sudah dijelaskan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu masuk di dalam rumah yang bukan muhrim." Artinya kalau dia sendiri di dalam rumah, hati-hati. Lalu seorang sahabat dari kaum Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, afara'aital hamwa?" Bagaimana dengan ipar? Rasulullah menjawab, "Alhamwul maut." Ketahuilah bahwa ipar itu maut. Makna dari maut sudah dijelaskan guru kita bahwa ketika kita satu atap dengan ipar itu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena ipar itu adalah mahram muakkad. Artinya dia adalah mahram yang tergantung. Karena mahram itu ada yang disebut dengan mahram muabbad. Sampai kapanpun nggak bisa kita nikahi. Ibu kandung kita tidak boleh kita nikahi. Saudara perempuan kita nggak boleh kita nikahi. Tapi ada yang muakkad. Mana mereka? Termasuk ipar kita. Ini punya saudara perempuan atau punya saudara laki-laki. Kita satu rumah. Dia adalah mahram muakkad. Nggak boleh kita nikahi. Tapi setelah cerai dengan istri kita ataupun meninggal dunia, boleh kita nikahi. Jadi dia hanya tergantung disebabkan karena
Ada penyebab sehingga tidak bisa kita nikahi. Ini yang berbahaya ketika kita satu atap. Lalu ketika kita satu atap dengan ipar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perlu menjaga batasan-batasan syar'i. Menjaga pandangan, menjaga pandangan perempuan, menjaga aurat. Kenapa? Nabi mengatakan al-ainanu zinahuman nazar. Menatap itu sinanya adalah memandang. Ya kita lihat-lihat aja itu udah zina tuh. An-nazratu lakal aula wa laysat lakal ukhra. Pandangan pertama itu jadi boleh saja. Tapi ketika mata sudah berkedip, wa laysat lakal ukhra, dia menjadi haram, enggak boleh. Ada enggak di sini boleh langsung lihat melotot begini? Enggak, pasti berkedip. Yang boleh begitu cuma kuntilanak gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dengan ipar kita. Bukan untuk dijauhi, kata guru kita. Justru kita harus mencintainya, menyayanginya, menganggap dia adalah bahagian daripada hidup kita. Akan tetapi pandangan yang harus kita pakai bukan dengan pandangan syahwat, tapi adalah pandangan kasih sayang. Itu ipar. Sebenarnya bukan cuma ipar saja. Kalau kita pakai pandangan hawa nafsu, siapapun, mau mertua, mau orang tua sekalipun, semua bisa kena. Kenapa? Karena pandangan syahwat. Tapi kalau kita pakai pandangan iman, insya Allah akan memberikan ketenangan. Tapi bukan juga bilang, ya Allah saya beriman kepadamu, ku tataplah aku punya ipar. Bukan seperti itu juga. Jadi menjaga batasan-batasan syar'i. Kita menutup aurat, terutama itu kan kalau kita satu rumah, apalagi kalau hanya satu kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, waduh, ya. Disinilah letak mautnya. Awalnya atau mulanya biasa? Mulanya biasa saja. Ini lagunya siapa? Merian Berlian. Mulanya biasa saja. Kita saling bercanda, kita cuma berbicara biasa saja. Tapi kok engkau hadir dalam anganku, engkau hadir dalam pikiranku, hingga engkau hadir dalam mimpiku. Maut. Iya. Maka agama mengajarkan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan tidak boleh kita satu atap dengan ipar. Tidak boleh serumah dengan ipar. Makanya salah satu adatul muhakkama orang-orang Arab itu tidak boleh menikah sebelum mapan. Apa kemapanan yang dimiliki oleh orang Arab? Itu harus punya rumah pribadi dan punya kendaraan. Itu adatul muhakkama. Adat kebiasaannya. Kenapa? Karena memang kalau kita satu atap, jangankan satu atap dengan ipar, satu atap dengan mertua, itu makruh menurut Imam Abu Hanifah. Ya, makanya nih anak-anak muda harus berusaha keras biar bisa punya rumah pribadi baru menikah. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini kita tidak terlepas dari godaan syaitan. Makanya kalau kita satu rumah dengan ipar, nah itu kita jaga itu. Jangan sampai kita berdua-duaan. Harus ada orang lain di dalam rumah itu. Kalaupun mereka satu atap, harus ada orang lain. Apakah orang tua atau mertua? Tidak boleh berduaan dengan ipar. Karena berdua-duaan dengan bukan muhrim, inna syaitana salisuha. Kata Nabi, sesungguhnya yang menjadi ketiga adalah syaitan. Bu, ada nggak di sini menganggap biasa berdua-duaan dengan ipar?
Takut banget mengaku. Iya, adat kebiasaan kita kadang-kadang menganggap biasa, akhirnya jadi luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita terbebas dari fitnah-fitnah ipar, fitnah-fitnah hawa nafsu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan Guru yang mulia Al-Ustadzun Al-Fadil Asmar Lambo. Ini Ustadz mahal Lambo. Tadi saya tanya, ini marga sekaligus nama orang tuanya Tuan Guru kita. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para ustadzah, pengurus DKM dan jamaah Masjid Puri Cinere yang saya dan kita hormati, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah, ujian, cobaan yang begitu amat sangat berat. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara soal ujian yang paling susah itu ujian dari mana? Ada yang jawab anak, suami. Belum gua tanya nih yang kesini nih. Ujian paling berat dari mana, Pak? Ujian paling berat itu adalah ujian internal. Ujian yang sumbernya dari dalam diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari orang terdekat sendiri. Bagaimana Aris dengan Rani? Oh, ya. Kenapa ujian ini berat? Karena hampir semua orang yang merasa diri sebagai keluarga, dia tidak memiliki prasangka, rasa yang melebihi ketakutan ketimbang dia kepada orang lain. Masa sih ama saudara sendiri dia begitu? Masa sih sama ipar sendiri dia begitu? Masa sih sama orang dekat dia bisa begitu? Nggak mungkin. Itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan alhamul maut, karena banyak orang merasa disebabkan dekat, disebabkan dari keluarga sendiri, sudah menjadi keluarga, bukan lagi orang lain, dengan penuh berbagai macam perasaan, kebersamaan, kedekatan, dia lupa voltase setrumnya 200.000 watt. Makanya yang dikasih peringatan danger bukan tiang listrik depan. Ya, betul nggak? Yang dikasih peringatan danger tuh sutet. Yang voltasenya gede-gede. Ditulis
danger. Awas, hati-hati. Jangan ngedeket. Urusannya pindah alam. Kenapa Nabi menyebut maut? Sesuatu yang ditakutkan oleh kita itu apa? Mati. Saudara berobat, biar sembuh ya, panjang umur. Jangan sampai mati muda, oh gitu. Yang paling ditakutkan dan paling dihindari adalah kematian. Sehingga Nabi SAW memberikan gambaran bahwa ipar adalah maut. Harusnya kamu lebih waspada kepada dia. Bukan dihindari, bukan dijauhi, bukan dimusuhi apalagi. Tapi waspada, hati-hati. Mukanya mirip. Untung bini saya nggak punya ipar. Orang si anak tunggal. Mukanya mirip. Suaranya mirip. Apalagi yang mirip-mirip. Kan satu selera nih. Bajunya kadang mirip. Dia salah pegang. Maaf. Sudah aman, nyaman. Ini yang bahaya. Tinggal di satu rumah. Tinggal di dalam bersama-sama, di situ ada dialog, di situ ada interaksi, harusnya melahirkan rasa keseganan. Harusnya begitu ya. Makin dekat, makin hormat, makin dekat, makin segan, makin dekat, makin takut. Tapi naudzubillah, maaf, namanya nafsu. Muka mirip. Suara mirip, kadang ada lebihnya, lebih di tinggi, lebih di berat badan, lebih di suara, lebih di perhatian. Ada beberapa kelebihan, sama saja bahaya, apalagi kita melihat banyak kelebihan. Rasa yang seperti itu tuh yang Nabi takutkan. Terlalu lama akhirnya jadinya nyaman, lahirlah peristiwa seperti iya, itu kan filmnya. Tapi kalau bicara soal, maaf, kalau ipar itu kan mahram, tapi dia bukan mu'abbad. Disebabkan pernikahan, itu bisa jadi mahram, yang bukan siapa-siapa. Karena dia emak bapaknya orang tua pasangan kita, jadi ya selama-lamanya nggak boleh dinikahin. Sebab pernikahan kita sama anaknya. Tapi dengan ipar enggak. Dia nggak boleh kita nikahin selama kita masih menikah sama adiknya atau kakaknya. Tapi begitu dia udah nggak ada, turun ranjang nggak? Naik ranjang nggak? Yang penting jangan jatuh ranjang. Ini yang bahaya. Kenapa urusan ini Nabi bolehkan? Ya, bahwa kalau seseorang punya ipar, lalu kemudian dia punya istri meninggal dunia misalnya, lalu ada naik ranjang, ada turun ranjang. Artinya apa? Rasa, syahwat itu bisa saja muncul dan ada. Sehingga Nabi mengingatkan, waspadalah, hati-hati, jauhi bahaya, hindari, takuti sebagaimana engkau takut dengan kematian. Tapi kalau bicara soal nafsu, bukan cuman ipar. Maaf, sampai ada mertua dengan menantu. Nabi nggak ingetin soal urusan begitu. Karena sebetulnya udah dilarang keras. Haram udah sampai kiamat. Tapi ada tuh antara mertua dengan menantu. Bahkan naudzubillah min dzalik, ibu dengan anaknya, bapak dengan anak perempuannya, kakek dengan cucunya. Kalau yang begini aja bisa terjadi, apalagi ipar.
Silahkan Ustadz Sofyan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Solmed yang telah memberikan mukaddimah di segmen 1 ini.